Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada sore hari ini kami kembali boleh berkumpul. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur bahwa ada kesempatan bagi kami untuk bersekutu dan merenungkan kembali akan firman-Mu. Tuhan, tenangkanlah hati kami, gembalakanlah pikiran dan hati kami, agar kami sungguh boleh dituntun ke dalam kebenaran Tuhan. Terangilah jiwa kami dengan firman-Mu. Bawalah kami untuk terus menikmati Engkau di dalam segala kecukupan kebenaran-Mu dan segala anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup setiap kami. Karena kami sadar Tuhan bahwa kami hanya bisa hidup ketika kami berada di dalam Tuhan. Dan kami akan terombang-ambing ketika firman-Mu sudah tidak ada lagi menuntun kami. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini, dan sekali lagi Tuhan, persiapkanlah hati kami agar setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kami renungkan pada sore hari ini, boleh memperlengkapi kami dan mempertumbuhkan iman kami, bahkan mengubah hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kuasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang bertahta menyatakan kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu, sehingga biarlah Kristus ditinggikan pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada sore hari ini saya rindu kita sama-sama mau merenungkan satu bagian di dalam Alkitab, di mana ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus kemudian menampakkan dirinya kepada para murid, kepada orang-orang tertentu, kepada pribadi-pribadi, baik itu kepada Maria Magdalena, baik itu kepada Thomas. Dan kita hari ini akan merenungkan bagaimana Yesus ketika berjumpa secara pribadi, atau ada satu pertemuan percakapan yang begitu sangat penting dengan Simon Petrus. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sore ini kita akan merenungkan satu tema yang saya beri judul, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita sama-sama membaca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk di dalam epilog atau penutup di dalam Injil Yohanes. Kita berada di dalam satu penghujung atau satu penutup daripada Injil yang begitu sangat penting, yang menjelaskan tentang Kristus dan segala karyanya di dalam dunia ini. Dan pada waktu kita melihat peristiwa setelah Yesus itu mati, kemudian dia bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian dia menampakkan diri kepada para murid, dan yang kemudian kita lihat bagaimana dia, perikop sebelumnya adalah dia berjumpa dengan para murid ketika para murid itu berada di pantai Danau Tiberias. Satu perjumpaan yang begitu sangat penting, yang akan mengubahkan para murid sekali lagi terhadap panggilan mereka sebagai murid-murid Kristus. Tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian, seorang teolog bernama D.A. Carson itu memberikan satu pengantar yang sangat baik sekali ketika kita masuk di dalam perenungan perikop ini. D.A. Carson kemudian menjelaskan bagi pembacanya bahwa perikop ini ketika kita lihat
Yesus tidak saja berhenti kepada penampakan dirinya kepada para murid. Yesus tidak saja berhenti kepada panggilan untuk mengabarkan Injil, untuk dilakukan para murid. Tetapi ada satu panggilan lagi yang kemudian itu begitu sangat penting, yaitu apa yang selanjutnya akan dilakukan untuk gereja, untuk umat Tuhan. Apa yang seharusnya akan dilakukan oleh para murid kepada para jemaatnya di kemudian hari, atau dilakukan kepada gereja. Setelah Yesus naik ke surga, apa yang akan dilakukan oleh para murid? Nah, ini menjadi sesuatu yang penting karena para murid itu tidak saja berhenti kepada satu euforia kemenangan atau satu sukacita karena ia sudah melihat Yesus yang sudah bangkit. Tidak saja berpuas kepada satu panggilan untuk mengabarkan Injil sebagai satu mandat, amanat yang begitu agung daripada Tuhan Yesus. Tetapi ada satu kejelasan lagi yang Yesus sampaikan kepada para murid, bagaimana mereka melakukan sesuatu untuk gereja, bagaimana harus dilakukan sesuatu untuk masa depan pertumbuhan gereja Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam bagian ini kita melihat bahwa peristiwa, percakapan, interaksi antara Yesus dengan Petrus saat itu, disitulah kita melihat bagaimana ini menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh murid-murid Kristus terhadap gerejanya. Berhubungan satu dengan yang lain itu seperti apa. Dan hal pertama yang Yesus tunjukkan kepada mereka adalah bagaimana kemudian mereka menjawab panggilan untuk melaksanakan baik pekabaran Injil, lalu bagaimana diteguhkan kembali untuk melihat panggilannya setelah itu terhadap gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Tapi menarik bahwa sebelum kita jauh merenungkan bagian ini, seorang teolog reform bernama James Montgomery Boyce itu kemudian memberikan satu ulasan yang sangat baik sekali menurut saya untuk kita coba renungkan bersama Bapak Ibu sekalian. James Montgomery Boyce itu mengangkat satu karakter Petrus, bagaimana dia adalah seorang yang pernah gagal, bahkan ia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi kemudian Petrus itu mengalami satu pemulihan, satu penerimaan kembali daripada Tuhan untuk kemudian dipakai bagi kemuliaannya. Di Ecclesiastes mengatakan bahwa jika masing-masing dari kita tahu kita sebenarnya di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan begitu terkejut atau tertunduk oleh kegagalan kita seharusnya. Dan inilah sebetulnya yang menjadi satu peringatan bagi Montgomery Boyce menurut saya, bahwa ini akan menjadi satu tantangan bagi seorang Kristen yang di dalam hidupnya pernah gagal mengikut Tuhan. Itu sebabnya tidak sedikit kemudian orang-orang yang pernah mengalami kegagalan itu kemudian tinggalkan gereja, kemudian tidak lagi mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada tuduhan-tuduhan di dalam hati nuraninya yang terus seperti menghakimi dia. Kamu pernah berdosa, kamu pernah bersalah, kamu pernah menghancurkan hati Tuhan. Maka tidak sedikit orang-orang yang seperti ini kemudian tidak lagi pergi ke gereja dan mau melayani Tuhan. Tapi James Montgomery Boyce sangat baik ketika dia mengatakan bahwa lihatlah kegagalan Petrus seperti ini. Tuhan tidak menutup mata, Tuhan tidak meninggalkan Petrus, tetapi ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Petrus. Di dalam segala kebobrokan, di dalam segala kerusakan moral, bahkan pengkhianatan Petrus dalam tanda kutip, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Petrus untuk melayani. Tuhan masih memberikan Petrus itu kasih karunia-Nya, kesempatan untuk hidup kembali sebagai murid Kristus. Bahkan tidak saja kembali sebagai murid Kristus, tapi lagi-lagi diberikan satu kepercayaan dari Tuhan. Itu sebabnya Montgomery Boyce mengatakan, lihatlah, iblis bisa memakai ini untuk kemudian menuduh kita. Akhirnya kita tidak lagi mau pelayanan, akhirnya kita tidak lagi mau pergi ke gereja, akhirnya betul-betul semakin kita jauh daripada Tuhan. Tapi lihatlah kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada Petrus, demikian pula lah kasih karunia Allah diberikan kepada orang-orang yang pernah gagal mengikut Tuhan. Tapi lagi-lagi James Montgomery Boyce juga mengatakan bahwa ini sebaliknya, ini juga bukan berarti bahwa kita akan terus melakukan dosa. Tidak. Kita harus ada perjuangan untuk tidak lagi melakukan dosa itu. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kutipan-kutipan daripada teolog ini begitu sangat baik untuk mengantar kita masuk ke dalam interaksi percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus saat itu. Nah, karena itu mari kita lihat apa yang kemudian kebenaran Tuhan yang mau disampaikan bagi kita di dalam interaksi ini, saudara. Tapi mari kita lihat dulu siapa itu Petrus.
Siapa itu Petrus dan apa yang sudah pernah dia lakukan? Saudara, kalau kita tahu Petrus ini orang yang sangat berapi-api, bersemangat begitu ya. Kalau kita pakai bahasa umum itu dia ini kolerik abis, saudara ya. Dia tuh sangat terlalu gampang terpancing oleh keadaan. Saudara masih ingat ketika dia mengatakan di dalam Matius 26. Coba kita lihat Matius 26 ayat yang ke-35, saudara. Matius 26 ayat 35, saudara. Matius 26 ayat 35 saya bacakan ya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Padahal setelah itu tidak lama kemudian justru dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi saat itu, saudara, kita melihat bagaimana karakter daripada Simon yang begitu sangat berapi-api begitu sangat. Seringkali dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak perlu diucapkan. Seringkali dia keluarkan pernyataan-pernyataan, bahkan tindakan-tindakan yang tidak perlu dia lakukan. Misalnya saja saudara masih ingat ketika Yesus mau ditangkap di taman, dia kemudian mengambil pedangnya, dia potong telinga Malkus begitu ya. Kita lihat bagaimana dia begitu sangat gampang sekali kemudian bertindak untuk sesuatu yang ada di dalam sekitarnya gitu. Ada perubahan di dalam keadaan lingkungan dan dia sangat cepat berespon. Bahkan seringkali dia gampang sekali terbawa oleh perasaan hatinya untuk melakukan satu tindakan, saudara. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tahu kemudian setelah itu Petrus kemudian menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan dia 3 kali menyangkali akan Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa Yesus tidak meninggalkan Petrus. Bahkan kalau kita lihat bagaimana di dalam Lukas pasal 22, saudara. Kita baca Lukas pasal 22 ayat 61. Apa yang Yesus lakukan? Yesus pernah berdoa. Yesus pernah berdoa kepada Bapa untuk Petrus. Yesus pernah berdoa kepada Bapa untuk Petrus. Sekarang saudara, lihat apa yang Yesus lakukan kepada Petrus. Lukas 22 ayat 61. Saya bacakan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ketika Petrus menyangkali Yesus, apa respon Yesus? Yesus tidak menghukum Petrus, Yesus tidak kemudian marah kepada Petrus, tapi kemudian Yesus dikatakan di dalam Alkitab, Yesus memandang Petrus. Yesus memandang Petrus. Dan banyak teolog setuju bahwa pandangan ini adalah pandangan penerimaan. Pandangan penerimaan, saudara. Jadi Petrus itu kembali diterima oleh Yesus. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana kemudian Yesus itu berjumpa dengan Petrus secara pribadi. Bahkan ketika Yesus itu menampakkan diri kepada para murid, Yesus itu juga berjumpa atau menampakkan diri secara pribadi kepada Petrus. Mari kita coba baca beberapa ayat, saudara. Misalnya Lukas pasal yang ke-24. Saudara, kita lihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-34. Yesus pernah menampakkan diri secara pribadi kepada Petrus. Kita lihat Lukas 24 ayat 34. Saya bacakan. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Yesus pernah menampakkan diri secara pribadi kepada Simon. Dan Paulus juga pernah mengutip itu dan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-5. Coba kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 5 saya bacakan. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Maka apa yang kita bisa renungkan di dalam bagian ini, saudara? Yesus menampakkan diri kepada Petrus sendirian sebelum kemudian ia menampakkan diri kepada 12 muridnya. Itu berarti memang ada satu perlakuan khusus di dalam tanda kutip, saudara. Ada satu pemulihan secara khusus yang Yesus mau lakukan kepada Petrus. Dan kita lihat bagaimana kemudian di dalam pengutusan, di dalam pemulihan ini,
Bagian pertama yang saya ingin sama-sama kita renungkan Bapak Ibu sekalian, prinsip kebenaran yang sangat penting adalah bagaimana seseorang itu mau dipakai untuk melayani Tuhan. Itu dimulai oleh konsep penerimaan terlebih dahulu dari Tuhan. Kita tidak mungkin pernah bisa dipakai Tuhan kalau kita tidak pernah diterima dulu oleh Tuhan. Itulah sebabnya karya Kristus di atas kayu salib, salah satunya adalah menerima kita kembali sebagai anak-anaknya. Di atas kayu salib itu identitas kita itu, justification, pembenaran itu memberikan kita satu perubahan identitas menjadi anak-anak Allah. Di atas kayu salib itulah kita melihat bahwa kita diterima kembali. Orang yang buruk rupa, orang yang jahat, orang yang pernah mendukakan hati Tuhan, orang yang pernah menghancurkan hati Tuhan, sekarang diterima kembali oleh Tuhan. Itulah dasar pelayanan kekristenan. Dimulai dari satu konsep penerimaan terlebih dahulu dari Tuhan. Di atas kayu salib, dua hal yang sangat penting dikejar oleh manusia sudah diberikan oleh Kristus. Pertama, cinta kasih, kedua, penerimaan. Saudara-saudara kalian, kita diterima kembali sebagai anak-anak Allah yang dulu pernah jauh dari Tuhan, yang dulu pernah melawan Tuhan, sekarang diterima kembali. Ketika Yesus memandang Petrus, itu adalah pandangan penerimaan. Itu sebabnya saudara sekalian, kemudian Petrus di dalam segala kegagalan-kegagalannya, Yesus berjumpa secara pribadi untuk memulihkan kembali panggilan ini, saudara, panggilan sebagai murid Kristus. Maka Bapak Ibu sekalian, di awal ini kita coba melihat bagaimana gambaran latar belakang konteksnya Petrus. Petrus adalah orang yang sangat berapi-api, antusias, sangat menggebu-gebu. Tapi di sisi lain dia sangat gampang berubah oleh keadaan, berubah oleh suasana hati dan sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika dia ditanya apakah engkau mengenal dia, wah dia mulai mengelak, dia menyangkal dan sebagainya. Maka kemudian ketika dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus, ketika dia diterima kembali oleh Tuhan Yesus, maka disitulah kita melihat bagaimana Tuhan mau pakai kembali Petrus. Tapi menarik bahwa ketika kita masuk dalam percakapan interaksi ini, terus 3 kali kemudian pertanyaan yang sama kembali dimunculkan Yesus untuk menegaskan kembali kualitas kasih Petrus kepada Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, maka nanti kita akan merenungkan bagaimana sebetulnya di dalam pelayanan-pelayanan yang seharusnya itu didasarkan oleh kasih kita kepada Kristus, tapi bagaimana dengan kualitasnya. Sama seperti pada waktu kita merenungkan bagaimana orang-orang di Yerusalem, orang-orang Yahudi itu semakin banyak menjadi orang Kristen. Dalam pelayanan-pelayanan para murid-murid Kristus, banyak orang menjadi Kristen. Kemudian pada waktu deklarasi hari Pentakosta, semakin banyak orang bertobat. Khotbah Petrus 3.000 yang bertobat. Di pasal keempat Kisah Para Rasul kita melihat 5.000 yang bertobat. Lalu kemudian berikutnya kita melihat di pasal 8, kemudian bagaimana kita melihat semakin banyak orang menjadi Kristen. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana menggembalakan mereka? Sama Bapak Ibu. Pada waktu kita kembali merenungkan seperti ketika Petrus itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Oke, kembali melayani Tuhan, dipulihkan kembali. Tapi bagaimana dengan kualitas kasih ketika dia melayani Tuhan? Di dalam percakapan ini saudara, inti di dalam kita melayani Tuhan adalah kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu adalah dasar dalam pelayanan kita. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kualitasnya? Bagaimana kemurnian kasih itu sebetulnya kepada Tuhan? Nah disinilah akan kita melihat bagaimana kemudian Yesus mulai masuk di dalam ayat yang ke-15. Mari kita masuk dalam ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ini peristiwa ketika Yesus sudah menampakkan diri, ketika mereka ada di Danau Tiberias, lalu kemudian setelah mereka table fellowship dengan Tuhan Yesus kemudian menyatakan dirinya di dalam sarapan itu, saudara. Lalu kemudian Yesus berkata kepada Simon Petrus, lengkap saudara. Kalau saudara lihat ya, ini lengkap. Simon Petrus anak Yohanes. Biasa kan dipanggil Simon atau Petrus doang begitu ya. Tapi ini lengkap. Simon Petrus anak Yohanes. Apa yang mau dikatakan narator? Apa yang mau dikatakan Rasul Yohanes yang menuliskan Yohanes ini, saudara? Saudara, ini menunjukkan sesuatu yang begitu sangat lengkap. Pemakaian nama yang lengkap itu cukup menarik dan cukup penting pada waktu itu. Mau menjelaskan apa, saudara? Bagaimana suasana percakapan itu begitu sangat indah.
Bagaimana percakapan itu begitu sangat penting, saudara. Kenapa? Karena kembali diangkat identitasnya si Petrus ini. Petrus yang adalah Simon, yang adalah Petrus anak Yohanes. Dan biasanya saudara, di dalam Alkitab nama itu berkonotasi atau nama itu biasa identik dengan karakter seseorang, saudara. Itu sangat berkaitan dengan karakter. Itu sebabnya diangkat kembali ini secara lengkap untuk menjelaskan, untuk memberikan satu gambaran percakapan di mana ada satu suasana Yesus itu sedang berbicara kepada Petrus secara lengkap, menunjukkan identitas Petrus. Dan nama itu, saudara, kemudian itu menunjukkan sesuatu yang hikmat. Percakapan menjadi indah, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, Yesus kembali ingin mempertanyakan komitmen daripada Petrus. Saudara sekalian, apa kemudian yang kita bisa lihat di dalam bagian pertama ini? Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tapi menarik Bapak Ibu bahwa di ayat 15 ada kata yang tidak diulang lagi nanti di ayat 16 dan 17. Apa itu? Ada kata lebih daripada ini, lebih daripada mereka ini. Saudara sekalian, di ayat 16 dan 17 kita tidak lagi menjumpai kata itu. Tetapi di awal Yesus sudah mulai tekankan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, banyak penafsir mengatakan lebih daripada mereka ini itu mungkin ikan-ikan begitu ya. Mereka ini itu mungkin adalah sesuatu hal yang kemudian bisa merujuk kepada ya jala mereka ya ikan-ikan mereka atau perahu mereka. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada benda-benda ini, kira-kira begitu ya maksudnya ya. Apakah engkau masih mau mengasihi jala ini, ikan ini, perahu ini lebih daripada engkau mengasihi aku, begitu. Saudara, di dalam bagian ini mereka ini tuh coba disampaikan kembali kepada Petrus. Apakah Petrus kemudian masih mengasihi mereka atau betul-betulkah sekarang sudah mengasihi Yesus? Kenapa, saudara? Yesus tahu karakter Petrus. Yesus tahu karakter Petrus yang gampang sekali berubah-berubah hanya karena keadaan itu berubah. Bisa saat ini mengatakan saya mau mati demi Yesus. 1-2 hari kemudian menyangkal Tuhan Yesus. Maka Yesus di awal pertanyaannya kepada Petrus memasukkan satu kalimat yang sangat penting, lebih daripada mereka ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan satu hal. Bagaimana Yesus ingin membawa Petrus untuk melihat komitmennya, sungguh-sungguhkah mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, seorang teolog bernama Leon Morris itu mengamati ayat ini, lalu kemudian dia memberikan satu gambaran yang sangat penting juga, bahwa lihatlah ketika ada satu penggambaran di mana pokok pembahasan atau yang penting kita lihat di sana itu berbicara tentang kasih. Kalau sebelumnya itu adalah penekanan pada penginjilan, mereka dipanggil untuk pergi mengabarkan Injil, dan sekarang nats ini menekankan kepada penggembalaan. Nats ini sedang memberitakan tentang penggembalaan, dan penggembalaan menurut Leon Morris di dalam bagian ini, dan saya setuju bahwa penggembalaan yang didasarkan kepada kasih Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat bagaimana panggilan pertama atau pertanyaan pertama yang diajukan kepada Petrus itu begitu sangat penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian ini kita lihat ya, pertanyaan terpenting yang pernah dihadapi Petrus ialah apakah ia mempunyai kasih yang betul-betul mengabdi kepada Tuhan. Baru kali ini dia mendapatkan pertanyaan yang begitu mengejutkan dia. Itu sebabnya saudara lihat nanti ketiga kali diulang maka hatinya begitu sedih. Kenapa? Tidak pernah dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, lalu kemudian dia disodorkan satu pertanyaan untuk meminta kembali komitmen, mempertanyakan kualitas kasihnya kepada Yesus. Dan saudara lihat di dalam bagian ini apa yang mau dikatakan oleh narator. Mari kita lihat di dalam bahasa aslinya, saudara. Saudara lihat di dalam bagian ini, saudara. Ini berbicara tentang bagaimana kasih. Pertanyaan terpenting yang pernah dihadapi Petrus adalah apakah ia mempunyai kasih yang betul-betul mengabdi kepada Tuhan. Dan lihat di sini berbicara sangat tepat terhadap Petrus. Karena kata kasih yang dipakai itu pakai dua bahasa Yunani yang dipakai di sana, saudara.
Yang pertama itu pakai kata agapao. Pakai kata agapao itu berarti kasih yang rasional dan bertujuan terutama dari pikiran dan kehendak. Kasih yang rasional yang berarti kasih yang bertujuan terutama kepada dari pikiran dan kehendak. Jadi kasih yang berdasarkan pikiran dan kehendak. Lalu yang kedua, apakah dikatakan mengasihi di situ? Ini berbicara apa, saudara? Kasih yang berbicara tentang pakai kata pileo. Kata pileo di sana itu melibatkan perasaan kasih yang hangat, yang lazim daripada emosi. Itu berarti apa, saudara? Di ayat 15 ini saudara akan menemukan arti dua kata mengasihi. Pertama pakai kata agapao, kedua pakai kata pileo, menunjukkan bahwa kasih yang melibatkan pikiran, kasih yang melibatkan satu aspek rasional dan juga melibatkan hati. Dan itulah yang sangat berkaitan dengan Petrus. Dia bisa saja gampang berubah karena perasaan-perasaan hatinya. Dia sangat gampang berubah dengan cara berpikirnya. Karena itu di dalam bagian ini ayat 15 sangat tepat kepada Petrus. Suatu kasih yang lebih pribadi dan penuh perasaan. Satu kasih yang melibatkan pikiran namun juga hati. Kasih yang timbul dari maksud dan tujuan secara pribadi yang melibatkan pikiran dan perasaan atau hatinya. Kenapa, saudara? Karena ini melibatkan pribadi. Ini melibatkan pribadi. Itu sebabnya Calvin dalam ayat ini dia kemudian memberikan satu tanggapannya, satu tafsirannya bahwa lihatlah, ketika pertanyaan Simon, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu, ini adalah satu kata-kata yang Kristus maksudkan bahwa lihatlah, tidak seorang pun dapat setia melayani gereja. Ketika Yesus mengatakan kepada Simon, bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Calvin mengatakan bahwa Yesus ingin menekankan kepada Simon, Yesus ini seperti mau mengatakan kepada Simon, Simon, melayani gereja, melayani jemaat itu tidak gampang. Melayani gereja itu kita tidak bisa kebal, kita bisa jatuh di dalam ketidaksetiaan. Tidak seorang pun yang kebal setia terus melayani Tuhan. Tidak seorang pun yang terus bertahan dalam segala penugasan-penugasan ini. Simon, ingat, jangan lupa dirimu. Engkau harus bergantung kepada kasih Allah. Ya, kira-kira begitu di dalam tafsiran Calvin. Ini mau menunjukkan sesuatu hal bagaimana bahwa di dalam pelayanan apa yang paling kita butuhkan, kebergantungan kita kepada Tuhan. Bukan kemudian kepercayaan diri seperti Simon yang merasa percaya diri, akhirnya terlalu overconfidence, akhirnya dia jatuh di dalam kegagalan. Bukankah seringkali kita juga bisa jatuh di dalam kegagalan pelayanan-pelayanan ketika kita sudah tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Tapi di sini Calvin mengingatkan bahwa Simon mesti berjaga-jaga, Simon mesti tetap harus bergantung kepada Tuhan. Karena melayani gereja itu tidak ada yang kebal bisa setia terus melayani Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian ini dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat selanjutnya. Masuk di dalam ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Ketika kemudian Yesus bertanya kedua kalinya lagi kepada Petrus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara sekalian, pengulangan pertanyaan ini saudara, bagaimana kemudian menambah suasana hikmat dalam percakapan itu. Dan kemudian memberikan kesan bahwa Tuhan Yesus itu sedang memeriksa hati Petrus sedalam-dalamnya. Kalau kita bertanya kepada anak kita, nak, apakah engkau betul-betul mengasihi Papa? Pa, aku mengasihimu Papa. Sungguh Papa. Terus kemudian kita tanya lagi, nak, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Ini menjadi satu percakapan yang semakin hidup. Dan kemudian apa kira-kira yang kita maksudkan ketika kita bertanya kedua kalinya lagi? Kita rindu sebetulnya untuk betul-betul ke anak kita ini mengasihi kita.
Nah demikianlah ketika Yesus sedang bertanya kembali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah satu percakapan yang hikmat. Inilah percakapan yang kemudian terus membawa Petrus untuk memeriksa hatinya. Apakah ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Maka Bapak Ibu, ungkapan di dalam bagian ini, saudara, yang sekarang sudah tidak ada lagi kata lebih daripada beberapa hal yang sangat baik untuk kita renungkan. Pertama, saudara, ayat 16 ini memberikan kita satu gambaran bagaimana Yesus mengajak Petrus untuk menguji hatinya lebih dalam lagi. Bagaimana sungguh-sungguhkah ia mengasihi Tuhan. Tapi seorang komentator menarik bahwa ada 3 hal yang sangat penting ketika kita merenungkan pertanyaan Yesus yang kedua di dalam bagian ini. Pertama, saudara, ketika Yesus kembali mengulang, gembalakanlah domba-dombaku, apakah engkau mengasihi aku? Ini berbicara tentang aspek pastoral. Ini berbicara tentang aspek bagaimana membimbing, menggembalakan. Itu berarti bahwa kita semua, siapapun juga kita, baik pemimpin gereja maupun jemaat Tuhan, siapapun juga kita membutuhkan pemeliharaan, pembimbingan daripada Roh Kudus. Kita tidak mungkin terlepas daripada hal yang sangat membuat kita tuh sebetulnya sangat bergantung, yaitu bergantung kepada Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita hari ini, baik kita sebagai pelayan Tuhan, baik kita sebagai orang tua Kristen, baik kita sebagai para mahasiswa, apa yang sangat kita butuhkan sebagai orang Kristen yaitu pertolongan Roh Kudus. Di dalam bagian ini mau mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, apakah engkau mengasihi aku? Itu menunjukkan bahwa pertama, kita membutuhkan pembimbingan daripada Roh Kudus. Yang kedua, kita senantiasa perlu makan dari firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Selain Roh Kudus, firman Tuhan juga itu adalah makanan rohani kita. Berapa banyak kemudian orang Kristen hari ini gagal di dalam kehidupannya menjadi murid Kristus. Berapa banyak orang Kristen katanya mengasihi Tuhan, tapi sungguhkah dia memperjuangkan, menuntut kualitas imannya di hadapan Tuhan? Berapa banyak orang Kristen hari ini yang mengatakan aku mengasihimu, tapi sungguhkah dia bertekun belajar firman Tuhan? Sungguhkah dia mengerti bahwa kebutuhan rohaniku adalah firman Tuhan? Tapi berapa banyak orang Kristen hari ini yang kemudian sangat gampang berpuas dengan kehidupan rohaninya saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati. Ketika kita sudah mengatakan saya sudah cukup dengan kehidupan kerohanianku saat ini, itu adalah awal kehancuran kita. Kalau kita sudah merasa kita tidak butuh lagi firman Tuhan, kita sudah cukup menjadi orang Kristen, akhirnya menjadi orang Kristen yang rutinitas, saudara. Setiap minggu datang ke gereja, setiap minggu datang ke gereja lagi. Tapi sungguhkah bertumbuh di dalam firman? Sungguhkah kita betul-betul menikmati Tuhan di dalam kecukupan kebenarannya? Berapa banyak kita melihat kebutuhan kita akan firman Tuhan setiap hari? Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, Mazmur pasal 1 mengatakan, Bapak Ibu, kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah ada kesadaran ini dalam kehidupan kita? Saudara, saya percaya bahwa bagaimana kita belajar merenungkan kembali tentang apakah engkau mengasihi aku. Bapak Ibu, belajar mengasihi Tuhan itu tidak saja berbicara eksternal, giat pelayanan dan sebagainya, itu memang satu hal. Tetapi belajar mengasihi Tuhan itu berbicara kemurnian hati kita di hadapan Tuhan, yaitu ketika kita melihat firman Tuhan ini adalah betul-betul adalah makanan rohani kita. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk merenungkan firman Tuhan? Berapa banyak waktu betul-betul kita hargai firman Tuhan ini? Setiap kali ada seminar kita boleh ikuti, kita boleh belajar bersama di sana. Setiap ada kesempatan kita belajar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mengejar itu untuk mengerti akan isi hati Tuhan, belajar firman Tuhan. Tapi berapa banyak orang kemudian mengabaikan, anggap sepi segala kesempatan-kesempatan belajar firman. Tapi di bagian ini, saudara, ketika ada percakapan tentang kualitas kasih Petrus kepada Yesus, saya percaya ini juga sedang berbicara kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Yesus? Kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi Yesus, pertama,
kita perlu pembimbingan daripada Roh Kudus. Kedua, kita butuh makanan rohani yaitu firman Tuhan. Dan ketiga, ayat 16 ini juga menunjukkan satu kebahayaan yang kita perlu waspadai, bahwa kita adalah domba-domba. Domba-domba itu apa sih karakternya? Domba-domba itu adalah hewan, Bapak Ibu, yang tanpa kesadaran ketika dia sedang menghadapi bahaya. Itu sebabnya kita tuh digambarkan seperti domba. Menarik, di dalam Alkitab kita tuh digambarkan seperti domba. Bagaimana domba itu yang cenderung, dan kita senantiasa sangat gampang melakukan itu. Kemarin di Speak, para pembicara memberikan satu gambaran tentang bahayanya racun di dalam budaya dan masyarakat. Bagaimana kita melihat bahaya-bahaya yang sedang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana kita dipanggil untuk menjadi gembala bagi anak-anak kita sebagai orang tua Kristen misalnya. Apa yang kita mau lakukan? Apa yang kemudian kita sadari ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan? Kalau engkau mau mengasihi Tuhan, bahwa sadarlah ada bahaya-bahaya yang sedang mendekat. Dan saudara dan saya mesti peka akan bahaya itu. Apa sekarang menjadi tantangan orang tua Kristen? Saudara-saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, tidak sedikit orang tua Kristen hari ini membiarkan anak-anaknya itu digembalakan oleh gadget. Tidak sedikit anak-anak pemuda mahasiswa hari ini terlalu sering digembalakan, bertumbuh di dalam kehidupan yang terus saja memberhalakan gadget. Apa menjadi tantangan gadget itu, saudara? Satu gadget ini, saudara, kita bisa melihat seluruh apa yang kita mau. Apa saja yang kita mau tinggal klik dapat. Dan hati-hati, tidak sedikit kemudian itu bisa mempengaruhi karakter, iman bahkan kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, berapa banyak orang tua itu menyadari ini, bahwa begitu bahayanya kalau kita terlalu menjadi orang tua permisif, terlalu membiarkan anak-anak kita itu terus bergaul dengan gadget. Mereka bisa melihat tontonan-tontonan yang tidak pantas mereka lihat. Mereka bisa mendengarkan pendengaran berita-berita yang tidak pantas dia dengarkan. Mereka bisa kemudian bertumbuh dan digembalakan oleh berita-berita yang betul-betul bisa menghancurkan imannya dia. Tapi kita mungkin tidak pernah sadar. Kita justru membiarkan saja karena daripada dia mengganggu saya, ya sudah main sana. Akhirnya mereka bertumbuh digembalakan oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, dalam konteks kita sebagai orang tua Kristen, menggembalakan anak itu adalah satu panggilan, saudara. 3 bagian ini saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang penting, saudara. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk membimbing kita. Kita membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Dan kita perlu kepekaan terhadap bahaya-bahaya yang sedang meracuni masyarakat dan budaya hari ini. Termasuk kalau saya coba mengimplementasikan di dalam dunia keluarga, saudara, hati-hati dengan gadget hari ini. Internet sekarang semakin lama semakin berkembang. Di satu sisi memang membantu kehidupan manusia, tapi di sisi lain kalau kita tidak hati-hati, itu bisa menghancurkan iman kekristenan. Dan tidak sedikit orang tua yang mengabaikan hal itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan bagian ini ayat 16, bagaimana kita dipanggil kembali untuk menjadi gembala, saudara. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya percaya memang ini banyak berfokus kepada penggembalaan di gereja. Tetapi ini juga bisa berbicara kepada konsep yang lebih luas. Bagaimana ini juga bisa berbicara kepada orang tua Kristen. Bagaimana ini juga bisa berbicara kepada pemuda mahasiswa Kristen. Bagaimana ini juga bisa berbicara kepada remaja-remaja Kristen hari ini. Bagaimana kita menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan disinilah kita belajar bagaimana kita terus sadar akan bahaya yang sedang ada dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat bagaimana panggilan untuk menggembalakan itu dikaitkan dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yang dikaitkan dengan menggembalakan domba-domba Tuhan. Itu menjadi satu bagian yang sangat berkaitan, saudara. Di dalam konteks ini, yang namanya mengasihi Tuhan itu berkaitan erat dengan bagaimana kita mengasihi dan menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan, termasuk anak-anak kita. Kalau kita mau merenungkan kembali, apakah aku sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan? Maka lihatlah kembali diri dan hati kita. Uji kembali hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak?
Berikutnya saudara, pertanyaan ketiga kembali diucapkan Tuhan Yesus ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, bagaimana dia akan membuktikan cintanya kepada Yesus? Bagaimana Petrus itu kembali diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah betul-betul engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Ini berbicara memang betul di dalam kasih kepada jemaat, kasih kepada sesama, melayani dengan penuh cinta kasih. Tetapi hal yang sangat menarik untuk kita lihat bahwa seringkali di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, kita tuh seperti sedang mau mengasihi Tuhan. Karena memang dasar dalam pelayanan kita, saudara, kasih itu adalah syarat dasar dari seluruh pelayanan kita. Kasih kepada Allah itu adalah syarat atau dasar daripada seluruh pelayanan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh ketika kita melayani Tuhan, betul-betul itu didasarkan oleh cinta kita kepada Tuhan, ataukah? Pertama, ataukah kita sedang mau melakukan dengan cara-cara kita sendiri? Tidak sedikit saudara, banyak orang yang sedang melayani Tuhan, banyak orang yang sedang menggembalakan jemaat Tuhan, tetapi pakai caranya sendiri. Seorang bernama Henry Nouwen, saudara, dia memberikan satu penggambaran yang sangat indah, bahwa ketika kita sedang melayani Tuhan, ketika kita sedang menggembalakan jemaat Tuhan, pertama, kita harus melihat, perhatikan bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika Yesus sedang memusatkan perhatian Petrus kepada kasih Petrus itu kepada Yesus, apakah kemudian Petrus itu akan melakukan seperti caranya Petrus sendiri, ataukah dia mau betul-betul mengasihi Yesus, melayani domba-domba dengan caranya Tuhan? Bukankah Petrus pernah gagal karena dia pakai caranya sendiri sebelum kemudian dia dipulihkan? Nah sekarang, apakah sungguh-sungguh ketika Yesus bertanya kembali, apakah engkau mengasihi aku? Sungguh-sungguhkah Petrus akan melayani domba-dombanya sebagai tanda cintanya kepada Kristus itu dengan cara Tuhan atau cara sendiri? Itu sebabnya saudara sekalian, kita tidak sedikit kemudian kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan hari ini kemudian melayani Tuhan, menggembalakan jemaat dengan pakai cara-cara dunia, cara-caranya sendiri. Untuk apa saudara? Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Bapak Ibu, ya sekali lagi kalau saya katakan, kita sudah mulai disoroti oleh media. Kekristenan sudah mulai disoroti oleh media. Bagaimana orang di luar kekristenan sudah mulai melihat bagaimana kekristenan dalam tanda kutip hari ini itu sudah mulai memperlihatkan bagaimana dia sebetulnya sedang memperjuangkan sesuatu hal yang duniawi. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan itu mengobral-obral sesuatu untuk mendapatkan keuntungannya. Tidak sedikit kemudian hamba-hamba Tuhan itu kemudian memancing emosi jemaatnya begitu sangat-sangat emosi. Lalu kemudian ujung-ujungnya bagaimana dia memberikan persembahan sebanyak-banyaknya. Itu sudah mulai jadi sorotan saudara. Dan kita sudah mulai melihat bagaimana ini menjadi gejala yang sudah mulai merambat kekristenan hari ini. Itu sebabnya kalau kita merenungkan bagian ini, maka hal pertama seperti yang dikatakan Henry Nouwen, hati-hati ketika kita melayani Tuhan dengan pakai cara kita sendiri. Yang kedua saudara, di dalam bagian ini Henry Nouwen mengatakan, oke, kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, apa saja menjadi kebutuhan kita layani. Kebutuhan remaja, ya kita layani kebutuhan remaja. Pemuda, ya kita layani. Sekolah minggu, ya kita layani. PA, ya kita layani, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Henry Nouwen mengatakan bahwa pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan, seperti Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu berarti apa saudara? Itu berarti pada waktu kita melayani Tuhan, bertanyalah di dalam dirimu sendiri, saudara dan saya. Bertanyalah di dalam hati kita, apakah kita ketika melayani Tuhan sungguh-sungguh karena kita didasarkan oleh kasih kita kepada Kristus atau tidak? Maka ini berbicara tentang self kritik saudara. Kritik terhadap diri sendiri ketika kita mau melayani Tuhan. Dan tidak sedikit
Mungkin sudah ada kepekaan-kepekaan, teguran-teguran di dalam hati nurani. Murnikan motivasi pelayananmu, hati-hati. Murnikan motivasi pelayananmu, hati-hati. Tapi kita seperti menutup kebenaran itu lalu kemudian melayani Tuhan. Akhirnya apa saudara? Yang kita layani itu adalah diri kita sendiri. Yang kita layani itu adalah kemuliaan diri sendiri dan sebagainya. Henry Nouwen mengatakan, hati-hati ketika kita sedang mau melayani Tuhan. Bahkan ketika kita mau menggembalakan jemaat Tuhan. Evaluasi hati kita di hadapan Tuhan. Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan? Yang ketiga saudara, menarik, Henry Nouwen kemudian mengatakan bahwa ada godaan yang begitu sangat besar hari ini yang berkembang di dalam kekristenan, yaitu apa? Menjadi spektakuler. Apa itu yang namanya menjadi spektakuler? Seperti yang dikatakan di dalam bagian ini saudara. Bagaimana kemudian melakukan sesuatu itu untuk mencapai pencapaian yang setinggi-tingginya. Tapi kemudian apa yang terjadi saudara? Melayani saudara seiman dengan kekuasaan dan kendali. Atau dengan bahasa sederhana, dengan otoriter. Untuk apa? Spektakuler. Itu sebabnya ini menjadi satu peringatan-peringatan bagi kita para pelayan Tuhan. Dan juga kita sebagai jemaat Tuhan yang melayani Tuhan. Apakah kita betul-betul didasarkan oleh cinta kita kepada Tuhan atau tidak? Saudara, yang menariknya bahwa ketika Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Itu berarti apa saudara? Di sini kita melihat bahwa ada hal penting. Ketika kita sedang berada di dalam sebuah pelayanan. Pelayanan itu juga berbicara tentang bagaimana saling memperhatikan satu dengan yang lain. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu berarti kita tidak boleh menjadi orang yang berotoriter. Kemudian menjadi orang yang penuh kuasa. Dan kemudian tanpa kendali lagi saudara. Tapi kita mau diingatkan Tuhan bahwa menggembalakan domba-domba. Saya percaya bukan saja itu tugas. Memang itu tugas utama daripada gembala untuk memperhatikan domba-domba. Tetapi saya percaya kita juga saling memperhatikan satu dengan yang lain seharusnya. Seharusnya kita saling melayani satu dengan yang lain, saudara. Saudara, ada ilustrasi yang sangat menarik ya. Ketika kita melihat ada dua orang. Satu buta tapi bisa berjalan. Tapi satu lumpuh tapi tidak buta. Maka kemudian mereka ketika berjalan saudara. Maka si lumpuh ini kemudian digendong oleh si buta. Maka kemudian mereka berjalan. Mereka berjalan dengan mata si lumpuh. Dan berjalan dengan kakinya si buta. Mereka berjalan saudara. Ini penggambaran apa saudara? Ini penggambaran saling melengkapi. Nah demikianlah panggilan kita sebagai jemaat Tuhan. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu sebabnya bahaya hari ini adalah. Seperti apa yang dikatakan pendeta Stephen Tong. Musuh terbesar kekristenan adalah keegoisan. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang masih peduli dengan jemaat yang lain? Berapa banyak orang Kristen yang mendoakan jemaat yang lain? Atau justru tidak acuh tak acuh terhadap pergumulan jemaat yang lain? Tapi hari ini kita mau belajar, mau merenungkan bagaimana panggilan menggembalakan domba-domba itu didasarkan oleh kasih kita kepada Kristus. Maka kita dipanggil bersama-sama untuk melihat bagian ini dengan tepat saudara. Karena itu bagaimana kita sama-sama mau melayani Tuhan. Bagaimana kita sama-sama kembali dievaluasi bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, ukuran kita mengasihi Tuhan itu sangat berkaitan dengan pelayanan saudara. Dan bagaimanakah kasih kepada Tuhan itu diwujudkan dengan pelayanan kepada saudara-saudara seiman satu tubuh Kristus. Dan bagaimana kita juga dipanggil untuk bagaimana saling melengkapi satu dengan yang lain untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan itulah salah satu tanda cinta kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kita juga sebagai orang tua Kristen. Hari ini kita diperhadapkan dengan banyaknya tantangan di masyarakat. Anak-anak kita itu sedang dikepung oleh banyaknya ancaman-ancaman internalisasi informasi. Bagaimana kita sungguh-sungguh menggembalakan anak kita dengan baik dan bertanggung jawab. Kita tidak mau mereka bertumbuh dan digembalakan oleh gadget. Kita tidak mau mereka kemudian terbentuk di dalam cara berpikir yang melawan Tuhan. Kita tidak mau mereka kemudian bertumbuh akhirnya tidak mengasihi Tuhan lagi.
Kita rindu anak-anak kita itu terus mengasihi Tuhan. Dan ketika kita belajar mengasihi Tuhan, dinyatakan di dalam ketika kita mengasihi anak-anak kita. Kita rindu anak-anak kita juga semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, maka inilah keindahan pemulihan panggilan Petrus. Dan saya percaya ini juga adalah keindahan pemulihan panggilan saudara dan saya pada sore hari ini. Kita akan mengasihi yang lain jika terlebih dahulu kita mengasihi Allah lebih daripada yang lain.